Halo, selamat datang di Studio Podcast. Bersama gue Maula Sandi. Dan kita bakal ngundang yang lagi viral di Facebook, guys. Siapa dah namanya? Roy Figura. Nah, Roy Figura, guys. Roy Figura, halo. Halo, Bang Sandi. Gimana, dari mana tuh? Dari mana tuh? Saya dari Citra Raya. Citra Raya Cikupa. Cikupa, Citra Raya Cikupa. ya. Kesini naik apa tuh? Tadi Biasa naik motor. Aduh, naik motor. panas kepanasan, hujan kehujanan ya. Pokoknya kemana-mana bawa gitar aja. Iya. Harus karena itu senjata makan tuan. Iya. Senjata makan tuan. Dari Citra Raya. Citra Raya itu kelahiran situ apa merantau? Kalau saya merantau sih. Merantau. Iya, merantau. Dari tahun 2012 terus sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Dari mana? Kampungnya di mana? Kampung Semarang. Semarang. Semarang tuh Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah. Berarti itu lulus sekolah, Iya. langsung merantau ke sini buat musik atau Emang tadinya begitu. emang tadinya gitu? Ya, karena kesalahanku tuh dulu itu lulus sekolah. Nah, Lulus sekolah saya pikir sambil bermusik tuh bisa sukses di sini. Ternyata saya itu terbunuh dengan ekspektasi itu. Makanya sekarang nggak jadi apa-apa. ya. Pokoknya niat dari rumah tuh udah kayak yang Iya. mau jadi penyanyi nih, berangkat ke kota gitu ya. Berangkat ke ibu kota gitu. Iya. Tapi ya ternyata harus banyak yang dilalui itu ya. Saya pikir dulu itu emang prosesnya itu gampang. Tapi nggak taunya, berat juga, oi. Iya kan? Musuh saya itu bukan persaingan lagi, tapi melawan diri sendiri. Ah, iya. Itu paling berat, jujur. Paling berat di situ. Tapi dari rumah kan pasti pamit nih sama orang tua nih. Pasti. Didukung dong. Alhamdulillah didukung. Soal sih. musik tuh didukung. Soal musik alhamdulillah didukung. Cuman pernah sih ibu itu nggak pernah didukung tadinya gitu. Tapi setelah ibu tuh tahu dengan perjuangan saya di musik seperti apa, dia tuh ikhlas gitu, meridoi bahasanya. Lebih kasih ridho gitu. Makanya mungkin tanpa doa dari seorang ibu, mungkin saya tuh udah nggak bisa bertahan lagi di dunia seni. Anjay. Kalau dari bapak? Kalau dari Pak, Iya, wah itu dukung banget. Dulunya itu justru dulu itu pas waktu aku lulus SMP pernah terus lulus SMP tapi nggak disekolahin, nggak diterusin gitu kan. Seharusnya saya kan lanjut dong di SMA, berhubung karena faktor ekonomi. Terus bapakku beliin saya gitar gitu ceritanya. Terus beliin gitar, disuruh main gitar daripada di rumah nganggur kan gitu katanya. Pas saya main gitar udah bisa dikit-dikit gitu kan. Terus sambil nyanyi, ibu nggak boleh. Kamu ngapain sih nyanyi-nyanyi nggak jelas? Emang suaranya jelek sih. Ya kan, maksudnya kan dalam arti mungkin terbentuk dari situ. Ambisi itu datang gitu. Sambil nyanyi ibu sempat marah gitu kan. Terus bapak saya bilang, udah sih nggak usah dimarahin, ngapain gitu kan, siapa tahu besok gede kan si Roy ini bisa jadi penyanyi gitu kan. Nah setelah bapak meninggal gitu kan, itu ambisi itu datang, mimpi itu datang gitu. Mimpi itu harus dibangun gitu. Dan sekarang bukan bermimpi lagi, tapi mengerjakan mimpi itu. Anjay. lagi berproses buat nyampe ke mimpi itu ya. Iya. Begitulah kira-kira. Terus mulai kan udah belajarnya tuh dari yang dikasih gitar sama bapak gitu kan. Itu belajar gitar tuh. Pas udah bisa nih, terus kepikiran buat bikin lagu pertama kali. Itu kapan? Nah, justru itu pas bapak saya meninggal tuh saya tuh nggak berlatih dengan vokal segala macam, main musik juga masih pletot gitu kan. Bahkan sampai sekarang sebenarnya. tapi kan bahasanya gini. Ketika mimpi itu muncul gitu kan, saya langsung bikin lagu ini tentang ayah gitu kan. Ketika ditinggal seseorang gitu, dari pertama proses demi proses gitu kan. Nah nyampe sekarang pun saya mungkin itu berkarya itu saya jadikan sebuah sahabat, sebagai sahabat gitu kan. Karena kalau saya ngerasa hidup tanpa karya itu kayak terasa hampa.
Gitulah. Jadi makin sering tuh bikin lagu. Nah, tapi suatu saat saya bakalan kalah. Kalah dari? Karena modal. Emang berat guys, emang berat. Yeah. Karena kalau kita tuh membangun karya itu emang bener-bener butuh effort yang bener-bener lebih. Kita nggak hanya skill, nggak hanya relasi. Modal pun juga harus ada. Dalam arti materi ya. Kalau nggak ada kita gimana bisa ngebangun, woy? Kan bener kayak gitu. Iya kan? betul. Banyak kok penyanyi profesional dalam arti yang keren-keren banget di teman-teman saya gitu kan. Tapi akhirnya mereka itu tumbang untuk berkarya. Ya karena mereka itu melihat realistis. Ya. Mendingan bermusik dibayar daripada kita bermusik keluarin uang. Emang akhirnya, saya itu akhirnya reguleran dan lain-lain gitu ya. Saya sih setuju sih dengan statement mereka sih. Gak ada yang salah. Cuman kan saya pribadi sudah berdamai dengan karya. Mau gimana ya? Mau bertahan babak belur kan ya. Mau bertahan babak belur, kalau ditinggalin juga kerasa kesepian. Kalau hidup tanpa berkarya itu hampa, oi. Gitu. Berarti kan kalau yang teman-teman yang lain kan bisa bertahan hidup dari musiknya ikut reguler dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau lu berarti kerja atau kalau untuk karya nih itu biayanya dari kerja di. Kalau saya sih kerja. Jadi kerja. Jadi penghasilannya saya kumpulin sisihkan buat rekaman, bikin video klip, ya begitulah kira-kira. Ya dari kerja itu ya untuk hidup sama untuk berkarya lah gitu. Benar. Untuk berkarya. Nah kan lagu yang udah dirilis ada? Yang udah dirilis itu yang di Spotify itu ada 4. Ada 4. Ya, tapi rencananya mau rilis lagi lagu baru gitu kan. Di tahun ini? Di tahun ini insya Allah, mudah-mudahan aja. Tahun ini ada satu lagi yang mau rilis tuh guys. Ada satu lagu lagi nih dari Roy Figura. Berarti udah jadi berapa lagu? 5. Udah jadi EP tuh ya. Ya tahun ini beres sampai akhir tahun beres jadi satu album kali. Wah. Jangan dulu deh. Kok jangan dulu? Berat. Ya amin aja dulu, mana tahu ada rezekinya kan. Iya, amin aja dulu. Lagu pertama dari yang 4 lagu udah dirilis nih, yang pertama kali nih diciptain, itu yang mana? Yang di Spotify itu pertama kali itu yang rilis itu Hapus Perasaan Ini. Hapus Perasaan Ini. Ya, terus yang kedua. Nah, ntar dulu, Hapus Perasaan Ini nih. Oke ya. Nah, terus itu kan percintaan tuh. Nah, itu inspirasinya dari apa tuh? Dari siapa? Biasa itu dari wanita. Karena saya itu berkarya itu berusaha untuk jujur gitu. Oh gitu. Karena menurut saya pribadi karya itu kalau udah jadi sahabat gitu pasti kejujuran jiwa. Anjay. Kan berarti Hapus Perasaan Ini tuh berarti sakit banget tuh berarti ya. Berarti itu diputusin ya? Gimana? Ya selebihnya kayak gitulah. Ditinggalin lah. Jadi ingin melupakan seseorang itu dengan cara ngapus perasaan itu. Akhirnya dijadiin lagu tuh. Daripada kita update status galau yang enggak gitu kan, apalagi menjelek-jelekan mantan, mendingan tulis lirik lagu terus jadikan sebuah lagu. Udah itu cara saya untuk berdamai dengan hidup. Berdamai dengan hidup, guys. Akhirnya ya sama yang itu udah lah ya. Udah jadi lagu, jadi karya, terus sempat bikin lagu lagi yang kedua tuh. Apa judulnya? Cinta Sebuah Kenangan. Cinta Sebuah Kenangan tuh masih untuk orang yang sama apa beda lagi tuh? Kalau itu ya sebenarnya orang yang sama sih. Orang yang sama. Berarti bikin lagunya dekat jaraknya? Jaraknya dekat. Cuman kan saya kumpulin dulu nih kan. Oh gitu. Jadi kalau ada modal mungkin rekaman. Oh ya udah rekaman. Tapi kalau proses bikin lagunya tuh abis yang Hapus Perasaan ini, pas udah kehapus nih perasaannya, terus tinggallah Cinta Sebuah Kenangan. Cinta Sebuah Kenangan dibuat. Tuh. Jadinya udah tuh lu ngenang yang kemarin aja dah gitu. Rasanya mau udah kehapus. Cuma kenangannya banyak. Kenangannya banyak. Berarti dari situ itu sempat langsung lanjut lagu ketiga apa ini dulu? Ya step by step. Jadi kan prosesnya itu paling 1 tahun sekali satu tahun satu lagu. Gitu. 1 tahun 1 lagu, 1 tahun 1 lagu. Iya, karena tapi dirilisnya kan gue lihat di YouTube musik nih 2024 semua.
Ya itu nanti maksudnya. Oh itu rilisnya sekaligus itu berarti? Enggak, kalau kemarin itu emang selagi ada karya ya udah bangun. Cuman untuk next kedepannya nanti mungkin 1 tahun 1 lagu. Gitu. Ntar di mulai tahun ini nih, kan tahun ini mau ada rilis 1 lagu nih. Ntar 2026 ada lagi 1 gitu. Iya gitu. Kelamaan. Iya sih. Langsung aja biar 12 gitu. Kelamaan. Gue nungguinnya lama ntar. Iya. Masa setahun sekali gue ngundang podcast dah. Ya karena itu tadi kan, yang namanya kita berkarya itu kan kadang kita nunggu mood bagus berkarya. Kalau mood berantakan kita harus nenangin jiwa itu gimana caranya gitu. Gak harus kita tuh memaksakan diri. Karena nggak perlu dipaksa juga sih. Karena sekarang itu kalau menurut saya pribadi seni itu gimana ya? Seni itu adalah tentang rasa gitu. Ketika rasa kita lagi kacau, dipaksain juga nggak bakalan bagus, nggak bakalan sampai untuk si pendengar gitu. Karena kita berkarya pakai hati. Iya betul. Biar yang dengernya juga jelek ya. Gitu. Nah, kan berarti tuh si karya ke berapa tadi? Kedua nih. Dari karya kedua, terus ada karya ketiga ya. Itu karya ketiga tuh yang mana? Yang udah berhasil direkam itu? Nah sebenarnya gini, kan ada dua karya lagi nih. Yang ketiga ini saya rilis duluan tuh Ibu Pahlawanku. Sebenarnya yang keempat ini judulnya Sia-Sia. Nah di lagu Sia-Sia ini sebenarnya itu lagu saya bikin tuh tahun 2016 gitu. Udah lama tuh? Ya masih kesimpan di memori. Oh jadi udah bikin guide di HP mah ada tuh ya? Ada gitu kan. Makanya, dari 2016. Terus kenapa saya rilis lebih Ibu Pahlawanku duluan gitu kan? Itu karena saya itu merasa belum bisa membahagiakan seorang ibu gitu kan, orang tua gitu. Nah terus saya dikasih tamparan buat kamu bisa ngasih apa gitu bahasanya gitu. Aku cuman punya karya untuk ibu, ya udah aku tulis lirik lagu, ya udah saya jadikan karya. Itu mungkin salah satu cara untuk apa ya, untuk memberikan sebuah momen untuk sebuah ibu gitu. Tuh buat ibu-ibu di seluruh dunia, semua pahlawan. I love you ibu. Ya karena kenapa aku kasih judul Ibu Pahlawanku, karena seburuk-buruknya kita, sesampah-sampahnya kita hidup di dunia, ketika kita sakit cuman ibu yang tulus merawat kita. Iya betul sih kalau gitu. Pengen nangis lagi. Kalau inget tentang ibu mah sensitif. Coba Bang kirim pesan-pesan buat ibu Bang. Nah buat ibu deh, mana tahu ibu di rumah. Anjay. Ntar dikasih linknya suruh nonton gitu. Ya mungkin pesan buat ibu gitu kan. Jadi apapun kebahagiaan anaknya, entah itu dalam aktivitas, terus dari karirnya, tetap disupport. Karena tanpa doa restu atau ridho seorang ibu, seorang anak itu nggak bakalan bisa jadi apa-apa. Gitu. Tepuk tangan. Terima kasih ibu. Baru ya setelah yang Ibuku Pahlawanku ya. Nah itu ke Sia-Sia. Ke Sia-Sia. Baru dirilis tuh yang padahal lagunya udah dibuat dari tahun 2016 gitu kan. Ya karena saya pikir kan yang namanya karya kalau dikubur tuh kayak ada sesuatu yang mengganjal di hati. Sayang lah ya daripada, gitu kan? Daripada cuma ada di memori HP ya. Iya, dari memori HP. Aduh, ya udah rekaman dah gitu ya. Diminum kopi di SP. Wah mantep nih. Siapa yang bikin weh? Jadi sendiri emang dispensernya bisa jadi kopi sendiri gitu. Canggih juga ya. Tinggal kucurin doang udah. Yang kayak di ono-ono. Boleh. Ya berarti dari yang Sia-Sia ini baru berproses buat karya yang sekarang. Lagu yang selanjutnya yang akan rilis. Nah, kan di setiap lagu-lagu itu tuh, kalau nggak salah kalau gue lihat dari prosesnya ya, itu suka ada aja tuh behind the scene shooting. Itu berarti semua karya itu harus selalu ada video klipnya? Atau? Emang harus sih. Harus ada video klipnya? Kalau buat saya pribadi ya. Kalau untuk mereka ya udah nggak apa-apa. Ya terserah gitu ya. Karena saya tuh gini, saya tuh suka bermusik
suka acting. Gimana caranya biar jiwa saya itu tersalurkan semua? Dua-duanya jalan. Ya, solusinya ya udah kita ambil titik tengah, ya harus dua-duanya jalan. Gitu ceritanya. Nah, kan video klipnya yang dua nih kan lagu cinta nih, yang tadi pertama tuh yang Hapus Perasaan ini sama Cinta Sebuah Kenangan. Itu kan cinta-cinta tuh. Berarti kan ada model ceweknya tuh. Ya, oke. Harusnya ada model ceweknya dong. Ada ya? Ya, ada. Sama ceweknya apa beda? Ceweknya beda. Ya, karena kecantol nggak? Baper sih sedikit ya. tapi kalau pas udah selesai syuting di chat balas nggak? Ya enggak. Saya tetap profesional. Oh, tetap profesional. Enggak nyampe. Kirain kan abis syuting selesai tapi ngechat lagi malam minggu. Oh iya. Di mana? Jalan yuk gitu apa gimana kan? Enggak, tapi ya enggak gitu-gitu amat ya. Karena masih sadar diri lah. Kok gitu? Ya dalam arti kan yang namanya merintis tuh jangan sampai diganggu, fokusnya jangan sampai diganggu dulu gitu. Oh, intinya mau fokus ke karir sama ke karya. Iya. Jadi untuk percintaan ntar dulu deh gitu kan. Berarti masih jomblo, guys. DM aja udah. Mana tahu ada yang demen kan. Buat teman-teman di SP kan, siapa tahu kan mau kenalan dulu. Buat dipanjer. Apa Dan bahasanya? Dipanjer kan? Iya, di DP. Di DP. Nah, dari situ terus ke Sia-Sia. Nah, lagu yang mau rilis nanti nih. Kasih tahu judulnya dong. Yang mau rilis itu nanti judulnya Cinta Terabaikan. Cinta Terabaikan. Ini berarti orang baru nih. Orang baru dong berarti dong. Tadi kan iya kan tadi kan hapus perasaan tuh udah pasti kecewa tuh. Cinta Sebuah Kenangan udah pasti ya cuma ngenang masa lalu dong. Bisa jadi orang yang sama. Iya. Nah, ini Cinta Terabaikan berarti sempet demen satu lagi tuh cewek. Nah, jadi ceritanya saya itu mengagumi seorang wanita, seorang wanita. Saya kagum sama dia, berusaha untuk mendekati gitu kan, tapi ternyata emang responnya itu memang tidak sesuai dengan harapan saya gitu kan. Ya mungkin karena yang saya pikir itu dua faktor, mungkin dia tuh udah punya cowok, yang kedua mungkin saya itu bukan kriteria dia. Nah disitulah saya menulis lirik lagu lagi tuh, Cinta Terabaikan. Gitu. Berarti itu buat si dia. Padahal ya baru lagi PDKT lah ya itu ya. Iya benar. Cuma kayaknya kok responnya kurang ya gitu kan. Aduh, emang apalah berarti bukan yang itu. Tapi itu cewek itu yang ada di video klip apa bukan? Oh bukan. Kirain. Kalau ada yang di video klip tinggal ditandain. Oh ini orangnya nih. Jadi jejak digital itu emang nggak ini ya. Bukan terhapus ya. Iya, pasti langsung ditandain. Oh ini nih yang nyuekin si Roy ini. Orangnya yang ini. Gitu. Kalau model video klip mah tetap profesional karena model video klip itu emang aku tuh nyarinya emang di tempat-tempat kelas acting gitu kan. Emang berarti orang-orang itu udah profesional acting. Iya. Hobinya udah sama lah gitu. Hobinya udah sama. Di luar hobi musik, hobi apa lagi? Di luar hobi musik, ya refreshing dari stresnya musik lah gitu. Okay. Apa tuh? Paling bikin konten film pendek atau olahraga, fitness, aku juga hobi di situ. Nge-gym juga, ya. Nge-gym, terus apa tadi? Syuting video pendek. Film pendek. Iya. Jadi kalau misalkan kita ada partner buat bikin film pendek, ya udah ayo, welcome gitu. Maksudnya nggak nyampe bilang kamu mau ngasih apa? Nggak, bukan seperti itu. Itu bukan maksudnya bukan saya ya. Kalau saya tuh selagi masih ngajakin partner buat berseni, berkarya, ayo gas gitu. Oh jadi ya siapapun pokoknya yang buat mau ngajak berkarya bareng sama Roy, apapun karyanya ya. Mau film pendek, mau apa lagi? Tadi katanya suka acting atau mau buat bikin musik bareng, featuring gitu mau. Featuring ya. Welcome. Ya apapun itulah ya. Bisa tuh langsung. Welcome orangnya. Roy Figura tuh nggak ngeyel guys. Katanya di grup Facebook kan katanya dibilangin apa bilangnya tuh ya. Dibilangin malah ngatain, dikasih tahu malah ini gitu-gitu kan. Emang bener aku di situ. Aku sebenarnya tuh tipikal orang ngeyel. Kan aku bilang saya tuh mempunyai ego yang tinggi. Idealisnya melekat banget. Makanya saya bermusik tuh kalau punya grup nggak bakalan cocok. Karena satu, jadi gini.
Jadi saya itu berkarya ngikutin apa kata hati. Nggak ngikutin di era sekarang atau nggak ngikutin kemauan mereka gitu. Jadi contoh yang simpel. Maksudnya dalam arti gini, saya pengen berkarya seperti ini loh. Kadang kalau di grup itu kan pasti beda-beda pengennya kan. Sedangkan saya itu cuma butuh satu, hidup itu kepuasan batin, Itu yang paling berat. Iya, yang ngerti-ngerti. Kalau misalkan, maksudnya kan kalau satu grup kan harus nyari titik temu tuh dari banyak kepala buat nemuin titik temunya. Ya, makanya saya tuh menyikapi dengan dunia musik tuh, cara menyikapinya tuh gini, mau ditaruh mana nih idealis saya nih, mau ditaruh kemana nih gitu. Ya udah saya berkarya, karena kalau berkarya dengan idealis, ya udah itu karya itu emang idealis saya gitu. Gitu. Gak bisa kamu musik kayak gini mending dikoploin aja, itu bukan saya gitu. Yeah. Gitu, ngerti maksudnya. Jadi kok tapi nih misalkan karya, ada beberapa karya dari yang udah dirilis, banyak yang suka nih. Terus tiba-tiba sama orang-orang ini nih dikoploin lah, dijadiin popang misalnya, atau dijadiin rock apa, welcome. Dengan senang hati. Oh boleh tuh ya, kalau mau cover aja kan gitu ya. Tapi kan yang saya sebenarnya yang saya sayangkan sih di dalam anggota grup itu, sempat ada beberapa yang bilang kamu berkarya, kamu nggak cocok jadi vokalis, mendingan kamu nyari penyanyi lain. Oh jadi pencipta lagu aja maksudnya gitu. Kalau saya nggak bahagia, ngapain saya ngikut mereka? Iya benar. Rasanya kayak gitu kan. Ya, jadi ya kata dia mah ya kata dia, boleh lah, silakan berpendapat gitu ya. Cuma untuk nurutin belum tentu sesuai sama keinginan sendiri gitu. Jadi emang bener kan apa kata anggota grup, Roy itu ngeyelan. Yang gue denger tuh itu tuh di komentar selalu aja, dia lagi dia mah dibilangin ngeyel apalah segala macam kan. Ada aja pokoknya yang dibahas tuh. Orang terakhir aja tuh sampai orang tuh bikin stiker di grup tuh. Di grup yang lu lagi nyanyi lagu apa ya? Lupa lagi gue. Iya, coba. Gue inget tuh videonya. Di screenshot niat banget. Di screenshot dijadiin stiker. Nah, itulah cara berlatih mental dari hal kecil. Karena orang sukses itu, kalau kita nggak punya mental yang kuat, ketika langsung diterpa terjang dengan angin badai yang besar, kita bisa stres. Nah, pernah nggak? Misalkan nih, kan baru pertama nih ya. Pertama, terus eksis nih di grup nih. Eksis di sosial media lah gitu ya. Eksis di sosial media, terus malah ada yang ngatain apa segala macam, terus kerasa tuh malahan baper apa gimana gitu. Itu pertama kali gitu. Sempat ngedon sih. Maksudnya dalam arti emosional nggak bisa terkontrol gitu. Bawaannya anjing nih orang mana pengen berantem gitu. Oh gitu. Iya, emosionalnya mental tuh situ tuh. Yang maksudnya dalam arti cara ngebangunnya gitu kan. Dan itu pertama kali itu emang saya tuh ngerasain hal itu. Cuman saya pikir lagi kan, dalam arti mungkin kesalahan saya dulu itu emang saya tuh berkarya ekspektasinya terlalu tinggi. Dalam arti masih butuh pengakuan, butuh pujian segala macem. Pengen terlihat keren di mata mereka. Ternyata gitu. Ekspektasi awal pertama kali nyoba gitu ya. Nah, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Banyak yang menghujat, sempat kepikiran, aduh. Cuman terus saya bedah lagi, dalam arti saya berkarya untuk siapa nih? Ya gitu. Betul. Ya walaupun hasil karyanya tetap kita untuk didengar orang lain kan, untuk didengar orang lain, tapi nggak lupa buat kesenangan sendiri gitu ya. Gitu. Makanya tadi saya bilang kan, bertahan babak belur, ditinggalin juga hidup terasa hampa. Iya, kayak udah terlanjur suka, udah terlanjur seneng kan. Ya udah sekarang dia merasa bodoh amat, nah itu orang bilang Roy segala macam, Roy jelek segala macam. Itu ya itu emang nggak apa-apa, emang faktanya seperti itu kan, bahasanya kan. Selera lah ya. Selera lah ya. Soalnya ya pasti yang suka cuma nggak ngomong aja. Iya dong. Kan kalau nggak salah view-nya tuh ribu-ribuan tuh. Ya kan setiap postingan ya, view-nya ribu-ribuan. Cuma komennya tuh cuma berapa ratus, tapi rata-rata tuh jelek semua. Nah, sisanya tuh komen ngebelain doang tuh. Yang kayak ya masih mending Roy, masih bikin lagu, masih ini gitu kan. Ada kan beberapa orang yang udah mulai jadi suka tuh ya. Masih mending Roy daripada nggak bikin apa-apa gitu kan. Ya beberapa ada yang begitulah gitu. Iya sih. Ada yang bela, ada yang nggak suka gitu. Iya, cuma kan yang diem aja juga bisa jadi suka. Iya kan? Mungkin sih. Ya jadi sebenarnya sih ini dibuat, si karyanya Roy Figura ini dibuat, itu bukan
bukan buat yang ngatain juga sih, emang buat yang suka. Iya ya kan? sih, 7.000 pendengar. Gua lihat single yang satunya tuh yang Cinta Sebuah Kenangan 7.000 pendengar. Ya berarti 7.000 orang ada yang suka dong. Ya kan bisa mungkin, jadi dong. Ya ada yang suka, kepo juga ya. sih, ada Mungkin yang kepo penasaran juga. gitu Ya, kan. cuma kan 7.000 orang kalau Iya. dikumpulin di studio sini nih. Ya bisa. Penuh banget. Kalau udah 7.000 orang. Riungan dong. Iya, penuh banget. Begini-begini. Jadi kalau dikumpulin di sini buset udah. Tapi kan buat ngedapetin 7.000 view aja itu prosesnya panjang pasti ya. Promo sana sini. Ya, itulah dihina-hina. Intinya ya kita harus jadi orang gila aja sih. Pede aja lah ya. Ya, Ya udah karena lah, orang gila gila aja. itu kan pede kan. Iya benar. Ya, kalau Pede misalkan aja. kita nggak bisa jadi orang gila ya jangan merasa punya jiwa seniman. Jiwa seniman itu harus orang gila kan katanya sih. Iya Gitu. gitu. Tapi saya nggak gila guys. Saya Nggak gila ya? Makanya saya tuh belum merasa punya jiwa seni aja. Yang penting saya tuh berkarya, udah bahagia gitu. Nah, berarti kan udah ya nyeritain karya-karyanya udah. Ya susahnya dari pertama dimulai sampai dihujat gitu-gitu. Iya benar. Nah, tadi kan yang lagu paling banyak view-nya itu kan Cinta Sebuah Kenangan. Cinta Sebuah Kenangan. Nah, boleh dong perform di SP. Ada program di studio perform. Nah, perform di situ. Oke. Langsung ya? Langsung Perform. Ku merelakan cintamu yang kini telah hilang. Kan ku jadikan cintamu sebuah kenangan. Kuatkan hati ini di saat aku bersedih. Hapus air mata ini di saat ku menangis. Sanggupkah aku menjalani hidup sendiri tanpa dirimu, meninggalkan diriku yang masih mencintaimu? Dengarkan aku, kan ku bisikkan satu kata cinta untuk dirimu. Cinta sebuah kenangan. Gila, keren. Judulnya Sebuah Kenangan. Cinta Sebuah Kenangan. Lagu pertama yang bikin gitu ya. Yang bikin Kacau ya. ya. Enggak apa-apa lah. Jadi karya. Dari kisah nyata jadi karya. Wah iya bener. Iya, mana tahu jadi rezeki kan. Amin. Coba agak geseran gini nih. Nah, gini dulu deh. Wah Nah, gini dulu deh. Gini dulu. Kayaknya ribet banget ya. Iya, kayaknya ini banget. Nah, dari situ. Terus buat yang baru nih, kan lagu baru nanti mau rilis ya dalam waktu dekat ini ya. Ya mudah-mudahan. Yang judulnya apa tadi? Cinta Terabaikan. Cinta Terabaikan itu kan Terabaikan. ya sekarang lah ya, tahun inilah ya mau rilis ya. Proses recording udah. Recording udah masuk di Spotify itu bentar lagi rilis. Tapi berarti proses untuk rekaman semuanya udah rekaman udah semua selesai, tinggal rilis ya. Tinggal rilis ya. Tinggal rilis. Rekaman di mana? Kemarin saya rekaman di Rumah Kreasi Record daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya Cipayung. Jakarta Timur. Jauh juga ya. Iya. Motoran juga ke sana. Iya motoran juga. Kalau gue pasti naik anjing tuh. Ke sana naik anjing. Yang ada sayapnya ya. Iya, yang ada sayapnya. Jauh banget. Ya itulah yang dinamakan ego saya tinggi gitu. Pokoknya karena udah nyaman klop sama yang di sana gitu ya. Udah tahu saling tahu karakternya gitu kan. Jadi ya kalau mau rekaman udah pasti ke sana. Iya pasti ke sana. Karena apa? Di rumah apa tadi? Kan. Rumah
kreasi rekor. Rumah Kreasi Rekor tuh guys, yang mau rekaman yang daerah Jakarta Timur bisa ke Rumah Kreasi Rekor. Rekomendasi dari Roy Figura. Kualitas musiknya ya tinggal dengerin aja lagunya. RK Studio. RK Studio. Ya. Oh, singkatannya. RK Studio itu Rumah Kreasi. Iya, Rumah Kreasi. Oke. Gitu. Om yang punya studio Rumah Kreasi. Hai. Halo Om Gilang. Om Gilang namanya. Namanya Om Gilang. Salam kenal Om Gilang. Ya, nanti tinggal kasih tahu. Nih di iniin gitu. Iya. Rumah Kreasi. Berarti tinggal apa lagi proses yang belum selesai? Kan nanti tinggal rilis untuk audio dong berarti. Okay. Apalagi video klip. Rencananya ya juga mau tahun ini sih ya pelan-pelan untuk mengumpulkan modal lah. Oh, prosesnya di tahun 2025 ini sambil nyelesain video klip ya, itu. Ya, benar. Kan udah rilis audionya, nanti tinggal video klipnya gitu. Ya, betul. Pelan-pelan lah ya itu. Iya, benar. Modelnya yang kemarin apa? Nyari lagi kayaknya. Nyari baru lagi kayaknya nih. Kalau ide-ide kayak misalkan mau bikin video klipnya di mana, tempatnya di mana, misalkan gitu udah ada rencana-rencana konsep gitu. Ya, rencana konsep itu ya ada sih, cuman kan masih butuh relasi lagi kan, maksudnya buat perbandingan. Oh, jadi ada pertimbangannya. Ada pertimbangannya. Misalkan nih kan di sini Bintaro misalnya. Bintaro, misalkan oke nih Bintaro di daerah sini, terus misalkan mau di mana lagi? Nah, di Cikupa misalkan gitu. Di mananya gitu. Ya, gitu-gitu ya. Ya tergantung lokasinya. Ya tergantung lokasi, paling nanti ditentuin lokasinya, terus alur cerita? Alur cerita ya nanti sambil nyari inspirasi sembari ngopi. Itulah cara saya untuk apa namanya? Untuk mencari inspirasi gitu. Ada berantem-berantemannya juga nggak? Ya, enggak dong. Enggak ya? Janganlah. Enggak ya? Kirain ada gitu kan, adegan-adegannya berantem-beranteman gitu. Kalau nggak salah ada di video klip di yang mana ya? Gue pernah lihat tuh. Ada berantem-berantemannya terus minta maaf akhirnya sama ibu ya. Itu berarti lagu yang Ibuku Pahlawanku ya? Ibu Pahlawanku itu. Jadi lu ceritanya bandel tuh. Bandel ya, bener-bener. Bandel terus habis itu pulang sungkem gitu ya. Iya. Jadi ceritanya kan emang dulu itu emang saya itu emang nakal sama orang tua lah biasanya gitu. Iya. Tapi ya sekarang itu ya. Tapi bukan berarti durhaka kan? Ya. Ya, kenakalan remaja aja gitu kan. Kenakalan remaja aja gitu. Nah, itulah yang membuat saya harus menulis lirik lagu untuk berkarya. Ya udah ceritanya ya udah dari cerita kisah saya pribadi gitu kan. Kenakalan remajanya gini nggak? Pulang terus nendang pintu, mak pengen aerok gitu. Gitu gak? Mak pengen aerok gitu. Ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu lah. Kayak gitu juga. Dobrak rumah. Iya, dobrak rumah. Mak pengen aerok gitu. Iya, nyampe rubuh kan. Nyampe rubuh. Saking durhakanya. Berarti udah dari situ semua. Berarti sekarang yang lagi tinggal nunggu rilis, terus tinggal proses buat konsep video klip. Nanti juga budgetnya juga semuanya dipertimbangin dulu lah ya. Persiapin dulu. Berarti ya kemungkinan tahun ini juga bakal ada video klipnya. Iya, oke. Ya, masih panjang kan, sekarang masih bulan apa nih? Bulan Februari. Desember masih jauh lah. Bisa lah kayaknya nanti di akhir-akhir tahun malah rilis lagi. Amin. Amin aja, siapa tahu kan jadi album. Iya. Jadi entah itu lagu itu diterima masyarakat atau enggak, itu sebenarnya menurut saya pribadi itu enggak masalah. Karena gimana ya? Karya itu hanya untuk keresahan jiwa saya, bukan untuk keresahan jiwa kalian. Sebenarnya ya enggak, ya lagu enggak terlalu dibuat buat orang lain. Iya, ya kan? Cuma kan tetap aja ya karya mah pasti orang lain juga kedengeran gitu. Iya, bisa jadi kan. Ya. Siapa tahu juga jadi rezeki kan. Iya, benar. Ya. Siapa tahu begitu. Iya. Gitu kan. Terus ada yang mengatakan kalau buat diri sendiri ngapain di-upload. Nah, itulah cara saya untuk bahagia. Iya kan? Mengekspresikan diri eksis untuk aja ya. Publik gitu kan. Iya, kan. itu mah kan sebenarnya eksis aja sih. Eksistensi. Iya, eksis aja sih, iseng aja. Iseng aja kan. Mana tahu ada yang suka, mana tahu ada yang gimana gitu kan. Ya, intinya mah kalau saya pribadi sih kayak ingin belajar menghargai dari hal kecil gitu. Sebelum hasil itu menghargai saya. Anjay. Berarti nanti ya pokoknya karya yang ini tinggal ditunggu aja tuh guys ya, karya yang cinta lupa lagi. terabaikan. Oh ya, cinta terabaikan. Lupa mulu gue judulnya. Tinggal belum denger lagunya sih. Belum denger nih. Coba kayak gimana lagunya? Oh, bagian rapnya aja ya? Ya, refnya aja. Dikit aja.
Munduran dikit boleh, munduran dikit. Biar nggak kepentok gitarnya. Nah. Yes. Ingin menjerit sepuasku untuk menutupi lukaku dalam kisah cinta tak bisa terbalaskan. Ku ingin menjalani cinta tanpa memaksakan hatinya. Ku pasrah bila kau menjauh. Enak lagi anjir. Enak ini mah tinggal ditungguin rilis fullnya dah. Gue pengen denger yang ininya, hasil rekamannya. Pokoknya versi nanti fullnya. nantikan di Spotify. Spotify, di YouTube juga ada pasti ya. Iya. YouTube juga ada nantinya. adalah di semua platform lah ya. Iya. Harusnya ada dirilis ya. Tinggal itu. Berarti buat teman-teman nih yang mau kayak Roy Figura dipromoin karya-karyanya Di mana? di sini ya? bisa DM di DSP Music Studio. Iya, di bisa. DSP Music Studio. Ya, guys. ada di Instagramnya dsp.music studio, itu bisa di DM di situ. Kirim aja profilnya, lagu-lagunya, karya-karyanya. Nanti kita pilih-pilih, kita undang sedikit-sedikit lah satu-satu ngantri ya guys ya. Ya. Tapi lokasinya di mana lokasinya? Lokasinya di Bintaro sektor 9, di deket restoran Lot 9 guys. Pas banget di belakangnya tuh. Mundur dikit kepleset, nah di situ. Di situ pokoknya tempatnya. Ya, gitulah pokoknya ya. Wih, ntar dulu, gue juga mau tos dulu. Nah. Muncrat guys. Muncrat. Ya pokoknya gitu ya guys. Berarti podcast ini kita tutup. Terima kasih banyak Roy Figura. Sama-sama Sukses Bang Sandi. buat karya-karyanya. Ya, amin. Semoga nanti kedepannya makin gitu. Nah gitu ya. Iya, oke, thank you. Thank you. Oke.